Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mawarni dari kelas 12 Simpatika akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi merupakan sebuah kumpulan prosa dan cerpen, menceritakan tentang dua orang lelaki yang bernama Ben dan Jody. Ben dan Jody mendirikan sebuah kedai kopi mulai dari nol. Ben tersendiri adalah barista kopi yang menciptakan rasa-rasa atau varian-varian kopi baru oleh dia diracik oleh dia sendiri. Di dalam cerita ini, Ben dan Jody itu berteman sejak kecil, 8 tahun yang lalu sekitarannya. Ben adalah anak angkat dari bapaknya Jody. Jadi waktu kecil Ben itu dipungut oleh bapaknya Jody menjadi anak sampai sebesar sekarang. Dan ternyata bapaknya Jody itu mempunyai hutang yang sangat besar kepada sebuah perusahaan, yaitu yang pemiliknya Cina. Dengan itu alasannya Ben sebagai anaknya ayahnya itu mendirikan kedai kopi untuk melunasi utang ayahnya sewaktu dulu. Kebetulan ayahnya itu sudah meninggal dunia dan utangnya itu sangat banyak. Jadi mendirikan kedai kopi dengan Ben itu untuk membayar hutang tersebut. Lalu setelah itu Ben setiap harinya terus meracik kopi yang baru dan baru. Pada waktu itu ada seorang pria yang bertalenta 30 tahunan. Dia menawarkan kepada yang pemilik kopi itu, yaitu Ben yang meracik kopi itu. Si pria tersebut itu menawarkan harga yang fantastis untuk membuat kopi dari si Ben sendiri, untuk memenangkan rasa yang terenak dan teristimewa yang dia rasakan saat meminum kopi itu. Jikalau menang dalam lomba itu, Ben dapat uang sekitaran 1 miliar oleh si pria itu. Pria itu pun pergi setelah mencicipi kopi-kopi tersebut di situ. Namun Ben itu tidak mau, karena seperti apa gitu, tidak mau membuat kopi. Namun Jody berbicara kepada Ben agar dia mengikuti kompetisi tersebut agar bisa membayar hutang ayah-ayahnya tersebut yang banyak dan dengan bunga-bunganya. Dengan kegigihannya Ben untuk meracik kopi-kopi tersebut, dan dia menyetujui agar melunasi hutang-hutangnya ayahnya Jody itu. Dia setiap malam, setiap siang, setiap saat pun dia meracik kopi untuk mendapatkan hasil yang istimewa, yang bapak tadi bilang itu harus dengan rasa yang istimewa dan tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Dengan itu Jody sangat gigih banget meracik kopi tersebut agar menang dan agar bisa membayar hutang-hutang ayahnya Jody kepada, bisa dibilang, rentenir bank yang dari Cina tersebut. Ben pergi kemana-mana untuk mencari kopi-kopi yang terbaik untuk diraciknya dan untuk mendapatkan uang itu. Saat mendapatkan kopi-kopi terbaiknya, dia memilih tiap malam, siang pun dia harus meracik sampai mendapatkan si kopi tersebut. Dan akhirnya mendapatkan kopi yang dia inginkan dan dia bedakan dengan yang lain. Terdapatlah kopi tersebut yang bernama Perfecto. Itu sangat enak, dan karena tidak ada yang bisa menyaingi sebuah kopi itu, dan diberi nama kopi tersebut Ben Perfecto. Namun sesaat itu ada seorang perempuan, yaitu bernama El. El tersebut adalah pakar dari seperti organisasi kopi yang mencicipi kopi seluruh dunia.
Dan pada saat itu dia pergi ke kedai kopi Jody dan Ben, dan dia mencicipi Ben Perfecto itu. Lalu setelah mencicipi, dia bilang seperti perkataan ini. Ini sangat biasa saja kopinya. Biasa-biasa saja kopinya, tidak sempurna, tidak, ya udah biasa aja, perkataan dari si L tersebut. Ben otomatis marah dong dengan perkataan itu. Dia kan sudah berusaha matian-matian waktu untuk meracik ramuan kopi yang ada di Indonesia, yang dimana-mana dia pakai, lalu di perkataan wanita itu bilang begitu. Dan perempuan tersebut bilang tidak sebanding dengan kopi timus yang ada di Jawa Tengah. Namun di sana juga terdapat kopi-kopi varian-varian juga seperti cappuccino, cappuccino latte, espresso yang disukai oleh banyak orang itu, lalu kopi Rusia, iris kopi, macchiato, dan lain-lainnya. Dengan perempuan berkata tersebut, Ben marah. Lalu Jody bilang, kenapa kamu tidak langsung saja mendatangi kopi timus itu yang di Jawa Tengah? Dengan giginya Ben tidak mau. Karena buat apa saya sudah membuat kopi yang emang benar-benar kopi yang sudah sempurna itu, apalagi yang dia mau cari. Dia berkata gitu. Lalu Ben bilang, kalau saja Anda gagal dengan kompetisi yang diberikan yang kemarin lomba tersebut yang 1 miliar, jika kalah itu dia juga akan bayar 1 miliar kepada si rentenir, kepada si yang mengadakan kopi tersebut. Jody pun marah kepada Ben kenapa tidak mau ikut ke timus kopi timus yang berada di Jawa Tengah. Namun beberapa hari kemudian Ben berpikir, lalu dia memutuskan iya dan ingin tahu bagaimana sih rasa timus itu sampai mengalahkan rasa kopi yang dia bikin, yang dia racik berhari-hari itu. Ben dengan penasarannya pada hari itu bersama Elle, bersama Jody, sama Ben bertiga itu pergi dengan sebuah mobil jeep, pergi ke Jateng dari Jakarta. Lalu sesampainya di sana, suasananya sangat sejuk, perkebunan gitu, perkebunan kopi banyak di mana-mana. Dia sangat sedih, sangat merasakan hangatnya orang tuanya dulu pada saat kecil itu adalah orang tuanya, terutama bapaknya itu sebuah petani kopi. Dengan singkat cerita, dia ke atas berjalan ke sebuah gubuk yang beradanya kopi timus itu, yang mempunyai rasa yang begitu enak itu. Dengan penasarannya, mereka pun mencicipi. Namun Ben tidak mencicipinya, karena buat apa itu, yang espresso dia juga udah buat enak, kenapa ini bisa lebih enak? Lalu Jody dan Elle mencicipi sebuah kopi tersebut, dan ternyata rasanya sangat-sangat kaget karena saking enaknya, dan tidak bisa mengalahkan dari kopi manapun itu. Dengan perkataan itu yang dikatakan Jody itu, Ben marah dan bilang kepada si pemiliknya, yaitu Pak Seno, kenapa kopi ini bisa enak, kenapa bisa seperti ini yang dinyatakan oleh teman-teman dia. Pak Seno pun menjawab, saya sangat sederhana. Ben tersebut bertanya, bagaimana penanamannya, bagaimana meraciknya, kok sampai seperti ini? Dia sampai marah, sangat pengen tahu, karena gak mungkin kopi ini tidak diapa-apain sama Pak Seno.
Pak Seno pun hanya tersenyum dan bilang, "Saya merawat kopi ini dengan kasih sayang saya, dengan memberi pupuk. Pupuk pun tidak pupuk dari luar kimia, hanya pupuk organik yang saya pupukkan kepada kopi tersebut." Dan Ben dan Jody sama El pun terkaget mengapa Ben bisa berbicara seperti itu ke Pak Seno. Lalu Ben ingin diantarkan ke kebun kopi oleh Pak Seno. Berapa lama mereka pun berangkat ke kebun kopi Pak Seno. Sampainya di sana, Ben teringat kepada orang tuanya yang dulu yang petani kopi tersebut. Ternyata Ben tuh mempunyai trauma sangat mendalam tentang kopi. Mempunyai trauma terhadap orang tuanya dan yang mengingat orang tuanya petani itu. Ternyata mempunyai traumanya, dia dari kecil sama orang tuanya itu, Ben itu diajarkan meracik kopi, menanam kopi, dibawa ke kebun kopi. Lalu pada seketika orang tuanya, terutama ibunya itu, sepulangnya dari kebun kopi, sudah larut malam, ibu izin kepada orang tuanya, kepada Ben untuk melakukan pengajian di masjid. Setelah itu, berapa lama ada segerombolan dari arah luar itu membuat ibunya Ben itu terbunuh sampai meninggal. Pada saat itu pun ayahnya jadi masih dibilang stres karena ibunya meninggal karena gara-gara kopi tersebut itu. Sampai Ben juga tidak boleh dia meracik kopi, tidak boleh memegang kopi karena itulah ibunya meninggal. Namun Ben sangat mencintai kopi dan meracik kopinya itu dari ayahnya. Mengapa ayahnya sampai seperti itu? Dia menangis, lalu kembalilah ke sebuah gubuk yang tersebut bersama Pak Seno. Setelah itu dia pulang ke Jakarta lagi dan memikirkan hal yang perlombaan tersebut. Dia mempertimbangkan apakah akan membuat kopi Benz Proverto yang dia buat atau kopi Timus yang dia dapatkan kemarin. Dan Jody, Ben, dan El pergi dari Jawa Tengah tersebut, daerah timur tersebut, pergi ke Jakarta. Jadi sampai bilang begini, "Apa kamu benar akan membuat kopi yang kamu buat atau akan membuat kopi Timus yang dirasakan kemarin?" Dan setelah itu dia memikirkan matang-matang dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat racikan baru, yaitu dari kopi Timus tersebut. Beberapa lama pun dia meracik kopi Timus dengan sempurna, lalu mendapatkan uang 1 miliar dari perlombaan tersebut karena kopi Timus tersebut berbeda dengan kopi yang lainnya. Dan dia berhasil dari perlombaan tersebut, namun dia mengundurkan diri menjadi barista kedai kopi tersebut dan tidak lagi bekerja, dan dia izin kepada Jody, barista lainnya. Dia pergi ke kampung halamannya untuk bertemu ayahnya yang masih hidup. Dan saat tiba di sana, Ben memeluk ayahnya, meminta maaf kepada ayahnya. Begitupun ayahnya yang meminta maaf kepada Ben. Ayah pun sedih, sangat sedih, karena 8 tahun sudah dia tidak melihat Ben, dan Ben juga seperti begitu. Ayahnya di sana di kampung halamannya bekerja sebagai petani sayur-sayuran, wortel kayak kol seperti itu. Lalu ayahnya pun mengajak Benny pergi ke rumahnya. Dan pada saat di sana, memori-memori yang dulu Ben sangat mengingatnya, terutama dengan ibunya. Sampai di sana, ayahnya bilang seperti ini, "Silahkan kamu racik kopi yang kamu buat."
Maafkan ayah telah melarang kamu membuat kopi tersebut. Lupakan saja masalah kemarin, tahun-tahun yang silam lalu, dan ayah menyetujui jika kamu membuat kopi, racikan-racikan kopi yang kamu buat. Dari situlah Ben meracik kopi sangat senang karena ayahnya menyetujuinya. Singkat waktu sudah beberapa lama, Jody pergi ke kampung halamannya Ben untuk mencari Ben dan untuk menjadi barista kembali di kedai kopi tersebut. Singkat waktu juga, dia menemukannya dan sangat merindukan Ben. Dan Ben dan Jody sangat saling merindukan. Lalu Ben meminta izin kepada ayahnya untuk menjadi barista kembali ke Jakarta dan ayahnya menyetujuinya. Makna kopi yang memiliki unsur tersendiri bahwa hidup tak selamanya selalu pahit. Seperti kopi tiwos yang mempunyai arti, walaupun tak ada yang sempurna, hidup ini akan begini adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.